Halo semuanya, selamat datang di Beyond the Numbers, podcast yang membahas lebih dari sekedar angka. Saya Brian Perdana dan hari ini kita akan mengulas topik yang cukup menarik dan jarang dibahas. Bagaimana kebijakan ekonomi suatu negara bisa merusak soft power-nya sendiri. Dalam dunia globalisasi, ekonomi bukan hanya tentang angka, transaksi dan keuntungan. Ada faktor yang sering kita abaikan yaitu pengaruh atau soft power. Kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi dunia melalui diplomasi, budaya, dan strategi ekonomi. Tapi apa jadinya kalau kebijakan ekonomi malah merusak soft power itu sendiri? Apakah proteksionisme, perang dagang, atau kebijakan ekonomi yang terlalu berorientasi domestik bisa memperlemah posisi negara di kancah internasional? Nah, kita akan bahas semuanya di episode kali ini, jadi simak baik-baik sampai akhir ya. Kita mulai dari sejarah. Pernah dengar tentang dinasti Song di Tiongkok? Sekitar 1000 tahun lalu, kerajaan ini menghadapi dilema besar. Mereka sering membayar upeti dalam bentuk perak ke kerajaan-kerajaan stepa di utara agar terhindar dari invasi. Sekilas ini tampak seperti kebijakan yang merugikan. Kenapa mereka mau memberikan kekayaan negara ke pihak lain? Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ada ironi di sini. Perak yang dikirim ke bangsa stepa akhirnya kembali lagi ke Tiongkok. Para penguasa stepa menggunakan upeti untuk membeli barang-barang buatan Tiongkok. Yang artinya uang tersebut malah menjadi stimulus bagi ekonomi domestik mereka sendiri. Sekarang, mari kita bandingkan dengan situasi saat ini. Amerika Serikat, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump, sering mengeluhkan bahwa negara-negara lain, terutama Uni Eropa dan Tiongkok, merugikan Amerika melalui perdagangan. Trump sering mengatakan bahwa mitra dagang AS mencuri uang mereka karena memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Tapi apa benar seperti itu? Kalau kita lihat lebih dalam, hampir 95% dari impor AS dibayar menggunakan dolar. Dan dolar tersebut kembali ke Amerika dalam berbagai bentuk, seperti investasi di obligasi, saham, dan aset lainnya. Kanada misalnya, saat ini memegang 2,56 dolar triliun aset keuangan AS. Jadi, defisit perdagangan AS bukan hanya tentang uang keluar, tetapi juga bagaimana uang itu kembali dalam bentuk yang memperkuat ekonomi Amerika sendiri, mirip dengan yang terjadi di Tiongkok era dinasti Song. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Bagaimana ekonomi baru bisa merusak soft power? Dulu, Amerika dikenal sebagai negara yang menggunakan soft power dengan baik. Salah satu contohnya adalah program pemantauan kualitas udara yang dipasang di lebih dari 80 kedutaan besar dan konsulat AS di seluruh dunia. Program ini mungkin terdengar sepele, tapi memiliki dampak besar. Di negara-negara seperti Tiongkok, di mana informasi lingkungan dikontrol ketat oleh pemerintah, data dari kedutaan AS menjadi salah satu sumber terpercaya bagi masyarakat. Banyak warga termasuk ekspatriat asing menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan sehari-hari. Namun, pemerintahan Trump memutuskan untuk menghentikan program ini dengan alasan penghematan biaya. Sekilas, kebijakan ini terlihat logis, guna mengurangi anggaran untuk sesuatu yang tampak tidak perlu. Tapi efek jangka panjangnya bisa lebih besar daripada yang diperkirakan. Dengan menghapus program ini, AS menghilangkan citra sebagai negara yang peduli transparansi dan kesehatan publik global. Ini memperlemah pengaruhnya di negara-negara yang sebelumnya melihat Amerika sebagai pemimpin dalam keterbukaan informasi. Contoh lain dari hilangnya soft power bisa kita lihat dari perubahan strategi diplomatik AS. Selama Perang Dingin, AS membangun kedutaan dengan desain terbuka dan modern untuk menunjukkan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, kedutaan AS di Dublin
didesain berbentuk lingkaran untuk menyampaikan pesan bahwa Amerika tidak pernah membelakangi siapapun. Bandingkan dengan Uni Soviet yang lebih memilih arsitektur kedutaan yang besar dan tertutup, melambangkan kekuatan militer. Tapi sekarang dengan kebijakan America First yang lebih proteksionis, AS justru mulai menutup diri dari dunia. Dan ini bisa berdampak pada hilangnya pengaruh di berbagai wilayah. Sekarang, mari kita lihat dampaknya terhadap ekonomi global. Yang pertama, Cina dan Rusia mengisi kekosongan. Saat Amerika Serikat mulai menarik diri dari perannya sebagai pemimpin global dalam diplomasi dan ekonomi, negara lain seperti Cina dan Rusia mulai mengisi kekosongan tersebut. Cina misalnya, dengan program Belt and Road Initiative, memperluas pengaruhnya dengan membangun infrastruktur di berbagai negara berkembang. Ini memberikan mereka kekuatan ekonomi sekaligus politik di kawasan tersebut. Yang kedua, investor global mulai beralih. Salah satu alasan AS selama ini menjadi pusat keuangan dunia adalah karena kepercayaan global terhadap stabilitasnya. Tapi, jika AS terus mengutamakan kebijakan proteksionisme dan tidak lagi memainkan peran kepemimpinan global, investor bisa mencari alternatif lain seperti euro atau yuan. Yang ketiga, ketidakpastian di pasar global. Jika Amerika Serikat semakin berfokus pada kebijakan domestik dan mulai menarik diri dari kerjasama global, dampaknya bisa menciptakan ketidakpastian di pasar global. Negara-negara lain harus mencari solusi untuk mengisi peran yang sebelumnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? 1. Ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang pengaruh dan persepsi. 2. Proteksionisme mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi bisa merusak posisi global suatu negara dalam jangka panjang. Yang ketiga, soft power sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Negara yang kehilangan soft power-nya bisa kehilangan banyak kesempatan ekonomi dan diplomatik. Jadi, apakah kebijakan ekonomi yang terlihat melindungi kepentingan domestik sebenarnya baik dalam jangka panjang? Atau justru membuat negara tersebut kehilangan pengaruh global? Pikirkan baik-baik dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share podcast ini ke teman-teman kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang ekonomi dunia. Saya Brian Perdana dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dari Beyond the Numbers. Karena ekonomi bukan sekedar angka.